Alasan kenapa Indomaret tak pernah ada di Kota Padang. Di tengah arus modernisasi yang menggulung hampir seluruh penjuru Indonesia, ada satu kota yang memilih untuk berjalan dengan irama sendiri. Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, mungkin terlihat seperti kota besar lainnya ramai, penuh aktivitas, dan maju secara infrastruktur. Tapi jika Anda berkeliaran di jalanan kota ini, ada satu hal yang akan langsung terasa, tidak ada satupun gerai Indomaret atau minimarket waralaba nasional sejenis yang berdiri di sini. Bukan karena minimarket itu tidak laku. Bukan karena masyarakat tidak butuh akses belanja yang praktis. Justru, di kota-kota lain, gerai-gerai itu tumbuh bak jamur di musim hujan. Tapi di Padang, keputusan itu bukan soal pasar, melainkan soal nilai, komitmen, dan kemandirian ekonomi lokal. Fakta yang menarik ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kebijakan strategis yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Padang selama bertahun-tahun. Dan alasan utamanya? Melindungi usaha kecil dan menengah. Anda tidak salah dengar. Di tengah gempuran retail modern yang serba cepat dan terstandarisasi, Padang memilih untuk berdiri di samping warung-warung kelontong, toko keluarga, dan pedagang mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian warga. Pemerintah setempat tidak memberikan izin operasional kepada jaringan minimarket nasional karena khawatir kehadiran mereka akan menggerus usaha lokal. Bayangkan saja, sebuah warung kecil yang dikelola oleh seorang ibu rumah tangga yang bergantung pada pelanggan tetangga, harus bersaing dengan toko besar yang punya pasokan barang melimpah, harga murah, dan promosi setiap hari. Dalam pertarungan seperti itu, siapa yang lebih dulu tumbang? Hampir pasti yang kalah adalah pelaku usaha mikro. Karena itulah, Padang mengambil sikap tegas. Mereka memilih ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan. Dalam budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi gotong royong dan kemandirian, toko tradisional bukan sekadar tempat belanja, ia adalah bagian dari jaringan sosial. Ada kehangatan dalam transaksi. Pembeli dipanggil dengan sapaan akrab, utang boleh ditunda sebentar, dan produknya sering disesuaikan dengan selera lokal. Hal-hal yang tak bisa ditawarkan oleh sistem kasir otomatis dan manekin seragam. Ini bukan soal anti-investasi atau menolak kemajuan. Ini soal prioritas. Pemerintah Padang tidak menutup diri dari dunia luar, tapi mereka menolak untuk menukar kesejahteraan rakyat kecil demi kemudahan sesaat. Mereka percaya, modernisasi tidak harus datang dari luar, ia bisa tumbuh dari dalam, dari akar rumput. Dan memang, masyarakat Minangkabau dikenal mandiri dan gemar berwirausaha. Budaya dagang sudah mengakar kuat sejak dulu. Banyak keluarga yang memiliki toko, kios, atau swalayan kecil yang dikelola secara turun-temurun. Mereka bukan sekadar bertahan, mereka bersaing dengan layanan yang lebih personal, harga yang kompetitif, dan fleksibilitas yang tidak dimiliki retail besar. Anda bisa menemukan toko modern lokal di Padang yang rapi, bersih, bahkan sudah menggunakan sistem kasir digital dan rak display yang estetik, tapi tetap dikelola oleh warga lokal. Mereka tidak butuh logo biru merah untuk menarik pelanggan. Cukup dengan kepercayaan, keramahan, dan kedekatan emosional yang terbangun dari waktu ke waktu. Faktor ketiga yang tak kalah penting adalah dorongan pemerintah terhadap inovasi UMKM. Bukan hanya melarang, Padang juga aktif membina. Melalui pelatihan manajemen usaha, bantuan digitalisasi, hingga pendampingan branding, pemerintah mendorong toko-toko lokal untuk naik kelas. Konsep toko serba mandiri dikembangkan sebagai alternatif modern yang tetap berbasis komunitas.